Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin bahas mengenai sebagus apapun murai kamu, saya jamin rusak. Nah, ini hal-hal apa saja yang merusak murai batu kita, meskipun murai batu kita murai paling bagus. Kita simak setelah video intro berikut. Nah, teman-teman, jumpa lagi ya. Untuk tema kali ini sebagus apapun murai kamu, saya pastikan rusak ya. Jadi untuk hal-hal apa saja yang menyebabkan murai batu kita rusak ketika, kita rawat baik-baik, tapi ada hal-hal yang menyebabkan murai batu kita rusak ternyata. Terkadang hal demikian itu tidak kita sadari bahwa kita, melakukan apa yang, malah merusak murai batu. Contohnya adalah kita melombakan murai batu dalam keadaan bulu basah. Untuk melombakan burung murai batu dalam keadaan bulu basah ini sangat sekali beresiko pada burung murai batu kita. Jadi harus diwaspadai, harus hati-hati. Untuk kerusakan ringannya ya paling kalau kita, melombakan burung murai batu yang masih basah nanti akan mabung kembali. Nah itu rusak ringannya. Tapi kalau rusak fatalnya, murai batu kita akan terkena mentalnya. Murai batu itu kalau, lomba agar bisa on fire, maka dia juga harus recovery yang namanya tenaga, faktornya, masterannya, nutrisinya juga, semua harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai kita melombakan burung murai batu yang belum dalam keadaan siap. Wah, ini sangat berisiko sekali, bisa merusak murai batu kita dalam, jangka panjang nantinya. Dan jangan sesekali teman-teman itu, memanfaatkan aji mumpung. Mumpung burungnya masih enak kita geber, wah ini resiko sekali untuk merusak murai batu. Jangan sesekali demikian. Yang pertama tadi bulu masih basah. Burung murai batu yang bulunya masih basah lantas kita melombakan, wah ini, bisa berdampak fatal pada burung murai batu di masa mendatang. Karena murai batu yang bulunya basah itu, kondisinya itu belum kembali 100%. Burung yang belum kembali ke 100% lantas dia dipaksa untuk, bertarung melawan, musuhnya yang hebat-hebat, kadang terahan nasional juga diikut sertakan. Wah, ini bisa berdampak negatif untuk burung murai batu di masa yang akan datang. Terus burung murai batu masih dokor. Untuk burung murai batu yang masih dokor ya jangan dilombakan. Mungkin kita terkadang bingung menentukan ekornya, ekor jagonya ini udah mentok apa belum, kan kita nggak tahu ya. Burungnya juga nggak ditangkap, kalau ditangkap nanti takut stres karena banyak sekali burung murai batu yang, ditangkap malah jadi stres, malah tidak bisa dilombakan itu, banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Jadi kita memang harus benar-benar ekstra hati-hati dalam merawat, burung murai batu, apalagi kalau kita melombakan. Melombakan burung murai batu itu tidaklah mudah karena kalau kita mau juara, maka kita harus mengalahkan semua orang baru kita bisa juara. Nah, untuk mengalahkan semua orang itu kan kita perlu yang namanya tadi persiapan ya. Entah itu dari murai batunya yang bagus, dari strategi nutrisinya, dari strategi rawatan harian, dari strategi-strategi yang lain seperti konsep-konsep metode Menpack tadi tentang ego dan ambisi keempat. Nah, ini jadi kunci penting untuk kita merawat atau memenangkan di, setiap perlombaan. Jadi ketika kita berangkat ke lomba, kita juga sudah membawa kepedean atau ikatan chemistry dengan burungnya. Wah, burung saya udah istirahat cukup nih. Dipastikan nanti kalau lomba langsung, bongkar materi, tidak ada istilah jeda atau ngetem ya, atau apalagi pasang badan. Jadi burung ketika buka kerodong, cantolin, langsung kekek bongkar materi. Itu yang diharapkan oleh semua orang ya, semua dari penghobi burung murai batu, khususnya pada kicau mania. Nah, untuk murai batu yang gampang banget merusak ya, tadi over lomba itu sangat-sangat beresiko sekali untuk merusak murai batu, teman-teman ya. Tapi untuk murai batu yang bagus sekalipun itu juga bisa berdampak buruk ketika kita melombakan dalam keadaan yang, belum fit. Jadi untuk melombakan burung murai batu memang harus dalam keadaan on fire, keadaan dia paling prima, paling staminanya paling oke, pemasteran juga sudah diberikan. Untuk memberikan pemasteran pada murai batu saya sudah pernah bikin, videonya, silakan teman-teman simak saja di channel ini. Dilihat-lihat aja untuk video-video yang lain karena, kita orientasinya ke pemula yang baru belajar burung murai batu,
karena biar tidak kehilangan burung murai batu itu sendiri, jangan sampai itu burung satu-satunya yang dicintai, barang bagus, tapi karena teman-teman tidak ada yang mengingatkan malah jadinya, murai batunya rusak dan hancur, itu tidak bisa diamankan lagi, tidak bisa dijangka panjang ke depannya lagi, itu kan sangat disayangkan. Apalagi ketika kita tidak memiliki uang, hanya uangnya sedikit itunya, itu pun dibelikan untuk burung murai batu. Wah, ini sangat disayangkan sekali. Jadi harapan saya murai batu yang teman-teman kelola, teman-teman rawat itu menjadi murai batu yang benar-benar bagus ya, bisa menjadi idola minimal untuk jokinya sendiri. Ketika melombakan selalu membawa hasil, ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa memenangkan di setiap perlombaan. Jadi selain terahan dalam artian mental, Menpack yang pertama, tentu kita ada yang kedua tentang nutrisi. Nah, itu untuk nutrisi pun teman-teman pasti menggunakan nutrisi. Terus yang ketiga pola rawatan, ya teman-teman apalagi yang punya joki khusus, dia malah, yang ngerawat murai batu tadi untuk pemberian EF di pagi hari juga, tentunya, bisa memberikan impact yang bagus untuk murai batu kita, ya. Jadi hal-hal yang rawatan rutin itu juga dilakukan oleh semua orang. Lantas apa yang biasanya orang lupa? Ego dan ambisi, metode Menpack yang keempat. Jadi teman-teman tinggal mengandalkan strategi. Kapan berangkat ya, kapan istirahat ya. Jika teman-teman ingin memenangkan di setiap perlombaannya, maka gunakanlah strategi itu karena itu bisa berdampak baik ke depannya untuk murai batu kita. Murai batu kita juga tidak gampang rusak. Murai batu kita juga istirahatnya cukup, belum lagi pemasteran juga bagus banget. Nah, itu ya teman-teman yang perlu dicatat dan digarisbawahin. Jadi untuk murai batu ya jangan terlalu sering dilombakan, apalagi kalau burungnya masih di bawah 4 tahun. Wah, itu bisa berdampak kurang bagus pada kelangsungan murai batu di masa yang akan datang. Sebagai perawat kita juga tidak boleh ambisi atau ego ya. Kita benar-benar harus fokus pada tujuan. Kita harus mengenal karakter burung murai batu kita ketika kita pengen bisa mendapatkan peringkat pertama. Nah, kita harus mengenal karakternya, nanti kebutuhan burung apa dan apakah kita bisa memberikannya. Nah, itu bisa menjadi imbal balik yang sangat bagus sekali pada burung murai batu kita. Tapi ketika kita lupa, kita asal-asalan memberikan, rawatan pada burung murai batu kita, burung murai batu kita pun kalau kita lombakan dia juga akan asal-asalan dalam, eee memenangkan di sesi-sesi perlombaannya. Jadi teman-teman harus pemasterannya bagus, nutrisinya oke ya. Murai batu akan memberikan imbal balik sesuai dengan apa yang kita berikan kepada, burung murai batu itu sendiri. Jadi perlu dicatat, kita kasih aja kemauan si burung murai batu itu, nanti dengan sendirinya apa yang kita inginkan juga akan dipenuhi oleh, burung murai batu kita tentunya. Nah, itu yang perlu dicatat teman-teman, dijaga baik-baik burung murai batunya, jangan sampai rusak ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Kita mau masuk ke penutup ya teman-teman ya. Kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang baru saja pada subscribe, yang belum subscribe ditunggu ya. Kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.